Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam sahabat-sahabat semuanya. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang, mengobrol dengan salah satu anggota dari Departemen Intelektual dan Kerohanian, sahabat Afgan. Apa kabar sahabat Afgan? Alhamdulillah baik sahabat Bambang. Baik, di pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu kebudayaan yang lekat pada masyarakat Nahdliyin, yaitu tentang tahlil 3 hari, 7 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Sebelum tak mulai masuk ke ranah itu, perlu digarisbawahi sebenarnya kebudayaan yang ada di Jawa itu sebenarnya sudah ada sebelum masa hidup Buddha, jauh sebelum masa hidup Buddha datang. Jadi budaya Jawa ini sudah punya kebudayaan. Nah, baru setelah ada Hindu Buddha datang, itu juga mengalami akulturasi budaya. Jadi antara budaya Jawa dengan budaya Hindu Buddha ini saling bercampur. Begitu juga pada masa kedatangan Islam, maka budaya yang ada di Jawa ini juga bercampur dengan kebudayaan Islam. Nah, kalau kita berbincang masalah tahlil 7 harian, 40 harian, hingga 1000 harian, itu mengajak kepada kebudayaan orang-orang zaman dulu yang diberi nama yang biasa disebut dengan lelean. Lelean iki lah basa saiki jenenge melekan. Lelean itu artinya melek di malam hari gitu, tidak tidur. Ya, artinya untuk melek di malam hari, lelean. Nah, itu di hari 7 harian, 40 harian, dan 1000 harian pasca orang tersebut wafat. Nah, di zaman itu tradisi lelean ini diisi dengan banyak kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi ya mayoritas kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan maksiat, tapi itu dengan tujuan untuk menyenangkan orang yang sedang dirundung duka. Jadi agar orang itu tidak terlalu terpikirkan oleh dukanya karena barusan ditinggal, jadi ada tradisi lelean untuk menyenangkan orang yang sedang ditinggal tadi. Itu asal muasal. Oh iya, jadi dahulu itu digunakan sebagai sarana menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah dengan cara, karena dulu memang Islam belum masuk, cara-cara mereka itu maksiat gitu, melanggar syariat seperti itu. Nah, namun bagaimana hal itu bisa terus lestari hingga sampai saat ini? Itu kan artinya ada upaya untuk mempertahankan hal tersebut, namun isinya telah diganti dengan hal-hal yang baik, dalam artian oleh para penyebar Islam, khususnya di Jawa, yaitu Wali Songo. Nah, itu bagaimana? Nah, ini tak garis bawahi dulu. Ini hebatnya para ulama-ulama terdahulu, caranya menyebarkan Islam itu seperti apa. Kita lihat aja sekarang kalimat hamdalah, terus masya Allah, subhanallah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Bahkan orang non Islam pun juga ikut mengucapkannya di Indonesia ya sekarang. Itu karena apa? Karena dulu para penyebar Islam di Indonesia itu menyebarkan Islam dengan cara akulturasi budaya, tidak menghilangkan jati diri orang Indonesia itu sendiri. Jadi Islam ini masuk ke dalam kehidupannya orang-orang Indonesia, jadi sudah nyampur. Nah, itulah kehebatannya kehebatannya para penyebar Islam di masa itu. Nah, kalau ditanya kenapa kok bisa dilestarikan, ya pada saat itu karena lelean ini pada masa itu diisi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat,
oleh para penyebar Islam atau para ulama-ulama terdahulu, khususnya Wali Songo yang ada di Jawa, itu merubahnya ke dalam kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu yang dilestarikan sampai sekarang, merubahnya ke kalimat thayyibah. Tetapi tidak merubah tradisinya yang ada, tradisi 7 harian, 40 harian, dan 1000 harian itu tidak dirubah. Karena memang pada masa itu untuk mengambil hati orang-orang di Nusantara, khususnya orang Jawa, itu melalui jalur kebudayaan. Jadi kita melebur dengan kebudayaan mereka. Tapi digarisbawahi lagi, dalam pengamalannya tidak harus ada 7 harian, 40 harian, hingga 1000 harian. Tapi yang penting ada bacaan-bacaan ini tetap dibaca. Dan juga esensi dari 7 harian ini kan untuk menghibur. Jadi, mengirim doa, menghibur orang yang ditinggal. Jadi karena kita mengenal prinsip ukhuwah Islamiyah, itu kita datang ke sana menghibur saudara kita yang sedang tinggal. Di samping juga orang yang sedang tinggal nanti melakukan sedekah, biasanya kan ada makanannya. Iya. Kan. Nah, itu sedekah kepada orang-orang yang sudah datang. Itu seperti itu. Nah, itu kenapa kok dilestarikan sampai sekarang? Karena memang sudah merasuk, Islam ini merasuk ke dalam kehidupan orang-orang di Indonesia ini. Jadi sampai sekarang pun tidak tergoyahkan, sampai sekarang masih ada tradisi seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan bahwasanya hal tersebut merupakan salah satu strategi dakwah dari Wali Songo untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, untuk mendekati masyarakat dengan tidak menghilangkan budaya yang sudah ada, identitas yang sudah ada, namun dalam pelaksanaannya hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti tadi lek-lekan, tidak tidur dengan melakukan maksiat, itu diganti dengan bacaan-bacaan, dengan doa-doa. Nah, lalu bisa kita lihat saat ini yang mengamalkan hal tersebut itu kebanyakan orang-orang Nahdliyin. Nah, bagaimana kaitannya antara Nahdliyin, ya kita sebagai kader PMI gitu kan, kita menganut nilai-nilai, kita mempunyai persamaan nilai yang ada dalam Nahdlatul Ulama, NU seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya antara nilai-nilai yang dipegang oleh NU dengan masih adanya tradisi tersebut, yang artinya kan NU itu cinta akan budaya, kaya akan budaya, yang mana tetap melestarikan budaya seperti itu. Nah, nilai-nilai yang seperti apa yang diterapkan di NU? Nah, ini sejalan dengan yang kemana-mana selalu digaungkan oleh NU, yakni al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil asr. Jadi mempertahankan yang lama selagi yang baik, menunjukkan yang baru yang lebih baik. Nah, itu yang membuat kenapa sekarang NU selalu melestarikan budaya-budayaan yang selama ini sudah ada sebelumnya. Di samping juga kalau kita melihat NU ini tahu bahwasannya kebudayaan ini sangat penting dan memang harus dilestarikan. Kalau dari saya sendiri ya, kebudayaan ini memang sebuah proses di mana seorang hamba ini berkenalan dengan Tuhannya. Itu sejalan dengan dari man arafa nafsahu arafa rabbana. Jadi barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan mengenali Tuhan. Nah, karena itu kebudayaan ini sangat penting dalam proses perjalanan keagamaan kita, perjalanan rohani itu sangat penting. Nah, itu kenapa kok Nahdliyin melestarikan sampai sekarang, karena memang kebudayaan itu mereka sadar bahwa kebudayaan itu adalah bagian penting dalam proses perjalanan kerohanian. Ibaratnya seperti budaya itu sebagai sarana untuk menemukan jati diri seperti itu ya. Karena budaya itu kan di dalamnya ada identitas, yang mana kita ketahui sebelum hal tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Islam itu datang di Indonesia, di Nusantara. Namun oleh para penyebar Islam, Wali Songo, itu dihilangkan hal-hal yang melanggar syariat, yang tidak sesuai dengan syariat. Namun yang tidak melanggar dan yang baik-baik itu tetap dipertahankan.